Masih di spesial dialog pemirsa di rumah bersama tamu saya Bung Rocky Gerung. Ya, Tadi sempat menyinggung sedikit begitu soal penggunaan APBN. Padahal ini kan masuk di visi misi presiden dan wapres kita juga. Ya itu soalnya bahwa APBN kan peralatan politik. Jadi kita ingin bongkar itu dengan menguji kebijakan apa yang menghasilkan APBN semacam ini. Nah, saya rumuskan arogansi untuk pamer sukses. Kenapa dikatakan arogansi sih, Pak? Ya karena berlebihan dipakai untuk bagian yang mercusuar tuh, bikin ini, bikin itu, infrastruktur, jalan tol, pamerin segala macam itu. Yang akhirnya mangkrak kan, karena nggak bisa bayar utang, ya akibat jalan tolnya dijual lagi tuh. Jadi kita soal anggap jalan tol itu jalan publik, enggak, itu jalan swasta akhirnya dijual karena salah perencanaan atau salah bikin antisipasi akuntansi itu. Jadi itu soalnya tuh. Nah, orang berharap bisa ada perbaikan. Ya bagaimana memperbaiki keadaan makin memburuk karena kapasitas sebut aja keutuhan kabinet tidak bisa dikendalikan oleh presiden. Karena tetap kalau kita lihat kan mayoritas itu menteri-menteri diangkat melalui tuntutan politik dari partai pendukung kan. Jadi sebetulnya bukan profesional karena misalnya saya kasih contoh di era pertama misalnya tuh, kalau ada konflik polisi ekonomi antara menteri perindustrian yang memproduksi barang untuk ekspor, sementara menteri perdagangannya tidak mau mengekspor, dia mengimpor saja komoditas segala macam itu. Kan ini konflik kan. Bagaimana menyelesaikannya? Ya mesti diatasi oleh Menko-nya tuh. Nah masalahnya Menko nggak mungkin panggil rapat dua menteri ini karena menterinya lebih takut pada ketua partainya kan. Sementara Menko-nya dosen. Bagaimana dosen mau memaksa ini dua pimpinan partai untuk duduk satu meja tuh? Karena masing-masing ingin ambil rente dari kebijakan, dari industri ada rente mau diambil, dari perdagangan apalagi itu. Setiap import gula, import bawang putih, di situ 1 per kilo pasti ada rente karena ada pemegang kuota yang sekedar jual beli kuota. Nah itu yang nggak terjadi karena tidak ada teknokrasi di dalam kabinet. Yang ada adalah kumpulan mereka yang mengintai margin untuk dirampok. Artinya bukan tidak bisa dikontrol sama pemimpin, tapi karena ada memang pengaruh-pengaruh politik itu tadi. Iya, presiden nggak otonom terhadap partainya, terhadap partai politik. Padahal dia bilang saya nggak ada beban, maka saya akan tunjuk berdasarkan kepentingan bangsa. Ternyata nggak, tapi itu kenyataannya tidak. Kepentingan partai itu. Oke. Dia nggak otonom. Nah, kepentingan partai artinya sebetulnya bisa dibilang pemerintahan kita saat ini memang cukup besar pengaruh politik, gitu ya? Iya, cukup besar ditawan oleh partai-partai politik kan, yang justru adalah koalisi. Kan mestinya ambil prinsip ini kabinet presidensial, maka presiden bebas untuk menentukan. Tapi dari awal presiden kampanye pun udah diikat kan. Karena udah ada tukar tambah di awal itu dengan yang disebut oligarki atau plutokrat segala macam. Jadi itu yang membuat publik atau analis menganggap ya tidak mungkin ada perbaikan kalau di periode terakhir Jokowi bilang saya tidak ada beban. Loh, bukan tidak ada beban, dia sedang membebani rakyat kita dengan kebijakan yang kacau justru. Di dalam keadaan tiada beban itu, dalam pikiran Pak Jokowi, partai-partai juga pikiran sama, kamu juga nggak ada beban, mari kita rampok sama-sama APBN itu kan kacau. Nah, kira-kira ini kan masih 100 hari. Apakah ini akan berlanjut? Artinya otomatis kabinet kan masih seperti ini sampai satu masa periode pemerintahannya Jokowi Ma'ruf. Artinya satu periode akan seperti ini terus dong. Saya kira kalau 100 hari udah buruk begini, maka 100 hari tambah 20 hari ke depan, keburukan tambah 20%. 50 hari ke depan, keburukan tambah 50%. Karena landasannya udah salah, udah nggak bisa. Ya mungkin nanti reshuffle lagi itu, tapi reshuffle kan tetap minta dari partai politik kan. Jadi intinya presiden tidak punya otonomi untuk menghasilkan kebijakan melalui kapasitas dia sebagai tokoh yang menguasai anggaran belanja. Dia akan digerogoti oleh kepentingan partai-partai dan macam-macam hal yang lain. Karena tadi
kemampuan dia untuk membaca apa yang disebut kebijakan nggak ada tuh. Untuk melihat ujung antara asumsi, realisasi. Dia nggak ngerti bahwa di dalam proses itu politik menentukan lebih kuat. Dan dia nggak punya tim yang disebut teknokrasi itu. Yang satu tim yang utuh itu. Timnya itu dasarnya adalah oligarki sama partai politik. Berarti pemimpin kita ini disetir kalau Anda lihat. Itu paradoksnya, pemimpin tapi disetir itu. Jadi kan pemimpin harusnya jadi leader kan. Nah, sekarang presiden tidak jadi leader, dia jadi dealer buat saling ngatur tukar tambah di antara kroni-kroninya tuh. Artinya intinya menurut Anda pengamatan Bung Rocky sejauh ini di 100 hari ini memang sama sekali belum ada perubahan yang mengarah ke perubahan yang baik. Nggak ada. Sama sekali. Tidak ada sinyal yang bahkan kecil pun untuk menganggap bahwa di ujung terowongan ada cahaya, jadi gelap gulita ada orang menempuh terowongan. Baik, mungkin di segmen terakhir ini kesimpulan dan sekaligus mungkin Anda ada saran-saran kah mungkin kita apa sih sebaiknya yang harus dilakukan pemerintahan saat ini, entah dari aspek politik ataupun pendidikan juga mungkin segala macamnya? Ya kalau saran akhirnya basa-basi kan lah, berharaplah ada langit terang nanti setelah badai. Tapi prinsipnya bukan itu, prinsipnya nahkodanya tidak terlatih menghadapi badai. Berarti jadi apa nahkodanya ngapain sekarang? Ganti nahkoda. Ganti nahkoda. Ya dong. Supaya kapal nggak tenggelam. Karena itu masalahnya di situ. Bukan badainya masalahnya, berarti bukan angin buritan. Berarti kalau nahkodanya masih sama, masih akan terus satu periode akan seperti ini terus. Sama, jadi kapalnya tidak akan pernah ada perubahan. Iya, itu soalnya. Jadi kita perlu nahkoda yang paham tentang navigasi dan boleh sesekali menikmati angin mamiri yang semilir. Baik, terima kasih Bung Rocky Gerung sudah hadir sore hari ini dari peneliti kebijakan publik pemirsa di rumah. Demikian spesial dialog kita di sore hari ini. Kita ya berharap bersama semoga satu periode pemerintahan Jokowi Ma'ruf bisa membawa perubahan yang cukup baik untuk bangsa Indonesia, khususnya juga di Indonesia Timur. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Tirsa Ivana pamit mewakili seluruh kerabat yang bertugas. Selamat sore, sampai jumpa.